Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi yang sebenarnya telah kalian peroleh, yaitu tentang penyelesaian soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini nanti saya akan mereview kembali materi dan mencoba memberikan penyelesaian dari contoh soal yang saya berikan. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu persamaan linear 3 variabel. Jadi, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. Dengan A, B, C itu adalah koefisien, X, Y, Z adalah variabel, dan D adalah konstanta. Nah, untuk kumpulan dari persamaan linear 3 variabel ini nantinya akan membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sebagai berikut. Ini ya, bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah ini. Nah, contohnya ya ini adalah contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, ada 4 cara dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu dengan cara eliminasi, yang kedua dengan cara substitusi, yang ketiga dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah dengan cara determinan. Nah, nanti saya akan mencoba menjelaskan cara penyelesaiannya dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita persamaan linear 3 variabel? Jadi, ada 4 langkah dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu menentukan permisalan. Yang kedua, menentukan atau membuat model matematika dari soal yang diberikan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang keempat adalah menyimpulkan pemecahan masalahnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal agar kalian lebih paham. Contohnya, misalkan ada Amel, Zahra, Nana, dan Dina pergi bersama-sama ke sebuah toko buku. Amel membeli 2 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga 15.000. Zahra membeli 3 buku tulis, 2 pena, dan 2 pensil dengan harga 22.000, dan Nana membeli 1 buku tulis, 3 pena, dan 3 pensil dengan harga 22.500. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang diketahui dari soal? Yang B, berapakah uang kembalian yang akan diterima Dina jika Dina membeli 4 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil dengan uang 20.000? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Dengan cara yang tadi, 4 langkah tadi, yang pertama adalah kita memisalkan. Misalkan di sini ada buku tulis, ada pena, ada pensil. Nah, kita misalkan buku tulis itu sebagai X, dan pena itu sebagai Y, sedangkan pensil itu sebagai Z. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat model matematika dari soal yang diberikan. Nah, untuk model matematikanya, yaitu kurang lebih seperti ini. Amel, di sini Amel, lihat di sini Amel membeli 2 buku tulis. Karena tadi buku tulis sudah dimisalkan dengan X, maka kita bisa menuliskan 2X ditambah 1 pena sebagai Y. Jadi 1 plus 1Y ditambah 2 pensil berarti 2Z. Itu sama dengan 15.000 rupiah. Begitu juga dengan Zahra. Nanti akan diperoleh persamaan 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan 22.000. Dan untuk Nana, 1 buku tulis berarti 1X
3 pena berarti 3Y, dan 3 pensil berarti 3Z sama dengan 22.500. Nah, dari modal matematika ini maka kita memperoleh sistem persamaan linear 3 variabelnya sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan di dalam soal, kemudian kita menuliskan apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Yang ditanyakan adalah uang kembalian yang akan diterima Dina jika Dina membeli 4 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil dengan uang Rp20.000. Nah, selanjutnya, kan tadi kita sudah memperoleh sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, untuk yang baris pertama ini saya misalkan sebagai persamaan pertama, yang baris kedua saya misalkan sebagai persamaan kedua, yang ketiga saya misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita kan akan mencari berapa uang kembalian yang akan diterima Dina. Nah, di sini kan persamaan linear 3 variabel yang dapat dibentuk dari Dina adalah 4 buku tulis berarti 4X ditambah 1 pena berarti 1Y ditambah 1 pensil berarti 1Z. Nanti ini akan kita cari untuk menentukan berapa uang kembalian yang akan diterima Dina. Langkah penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan nilai variabel X, variabel Y, variabel Z dengan cara yang pertama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Sebenarnya ini kalian mau milih persamaan 1 dan 3 itu pun juga boleh. Namun di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 2 karena di sini variabel Z-nya udah sama ya. Nah, jadi nanti kita eliminasi 2X plus 1Y plus 2Z sama dengan 15.000, 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan 22.000. Karena kita eliminasi berarti kita menghilangkan ya, jadi kita menghilangkan variabel Z-nya ini dengan cara dikurangi. Karena ini positif maka dikurangi. Jadi kita memperoleh min X min Y ini 2X min 3X, maka kita memperoleh min X. Selanjutnya untuk 1Y min 2Y, maka kita peroleh min Y. 15.000 dikurangi 22.000, maka kita memperoleh min 7.000. Nah, selanjutnya ini kita kalikan semua kedua ruas dengan negatif 1, maka kita memperoleh X plus Y sama dengan 7.000. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan nilai dari menghilangkan variabel Z-nya ini ya. Nah, karena ini variabel karena ini koefisien dari Z-nya itu belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara yang pertama, yang baris pertama kita kalikan dengan 3 dan yang baris kedua kita kalikan dengan 2. Maka kita peroleh 6X plus 3Z plus 6Z sama dengan 45.000. Ini dikalikan ya, 2X dikali 3 berarti 6X, begitu juga seterusnya. Dan yang bawah kita kalikan dengan 2. Jadi 1X dikali 2 jadi 2X. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi, menghilangkan ini variabel Z-nya, dan kita peroleh 4X min 3Y sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, kita mengeliminasi lagi persamaan 4 dan 5, sehingga nanti kita bisa menentukan salah satu nilai dari ketiga variabel ini ya. Nah, ini kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 kita tulis dahulu, X plus Y sama dengan 7.000, dan persamaan 5-nya 4X min 3Y sama dengan 0. Nah, kita akan mengeliminasi variabel Y atau X. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi variabel X. Jadi kita akan menghilangkan variabel X-nya dengan cara yang baris pertama kita kalikan dengan 4. Jadi 4X plus 4Y sama dengan 28.000. Yang baris kedua kita kalikan 1 atau tetap ya, karena ini biar nanti variabelnya sama.
terus kita kurangi jadi 7Y sama dengan 28.000. Nah, nanti kita peroleh nilai Y-nya itu 4.000. Nilai Y tadi apa? Y tadi pena. Jadi nanti harga satu pena itu 4.000. Selanjutnya, karena ini kita sudah mendapatkan Y itu 4.000, maka kita bisa mensubstitusikan ya. Kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 5 atau ke persamaan 4. Nah, di sini saya mensubstitusikan ke persamaan 4. Jadi kita tulis X plus Y sama dengan 7.000. X plus Y tadi kan 4.000. Jadi kita masukkan ke sini. Kita peroleh X-nya itu 3.000. Jadi X tadi apa? X tadi adalah buku tulis. Jadi harga satu buku tulis itu Rp3.000. Selanjutnya, nah tadi kan kita udah menemukan nilai X itu 3.000 dan Y itu 4.000. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 3 ini. Kalian bisa memilih salah satunya. Nah, saya memilih persamaan yang pertama. Karena ini angkanya lumayan sedikit ya, jadi saya memilih yang pertama aja. Jadi kita substitusikan, kita ganti variabel X-nya dengan nilai 3.000 dan variabel Y-nya dengan 4.000. Untuk variabel Z-nya itu nanti akan kita cari. Jadi kita masukkan 2 dikali 3.000 ditambah 1 dikali 4.000 ditambah 2Z sama dengan Rp15.000. Terus kita hitung, nanti kita memperoleh 2Z sama dengan 15.000 dikurangi 10.000. Jadi 2Z sama dengan 5.000, Z-nya itu sama dengan 5.000 dibagi 2, berarti 2.500. Jadi, kita memperoleh tadi X-nya sebagai buku tulis, harga satu buku tulis itu 3.000, harga satu pena itu 4.000, dan harga satu pensil itu 2.500. Nah, sekarang kita bisa cari uang yang Dina gunakan untuk membeli 4 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil. Jadi karena kita sudah menemukan persamaan ini, jadi kita tuliskan di sini ya, untuk persamaan yang untuk Dina. Jadi kan 4X berarti 4 buku tulis kan. Berarti buku tulis harganya tadi berapa? 3.000, berarti 4 dikali 3.000 ditambah 1 Y tadi pena. Harga 1 pena 4.000, jadi 1 dikali 4.000 dan ditambah 1 Z. 1 dikali Z-nya tadi apa? Z-nya tadi pensil. Pensil harganya berapa? Pensil harganya 2.500. Jadi dikali 2.500. Nah, nanti kita hitung 4 kali 3.000 jadi 12.000 dan seterusnya. Nanti kita jumlahkan, nanti hasilnya 18.500. Ini adalah uang yang digunakan Dina untuk membayar 4 buku tulis, 1 pena, dan 1 pensil. Nah, karena di sini Dina itu membayar dengan menggunakan uang 20.000, maka tentu uangnya akan sisa. Dina akan memperoleh kembalian. Nah, banyaknya uang kembalian yang Dina terima adalah 20.000 dikurangi 18.500. Jadi nanti Dina akan memperoleh uang kembalian 1.500. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung japri ke saya atau bisa ditanyakan di grup. Semangat ya untuk pengerjaan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.